mereka belum mengeluarkan surat balasan, surat yang dari DPRD sudah dibalas mereka. Sudah. Tetapi isinya sedang dalam proses tuntutan pengadilan. Haji Aidil Atjamajaya mempertanyakan kepada KPU terkait proses penggantian antar waktu PAW dari Partai Perindo. Konferensi pers Aidil Atjamajaya didampingi kuasa hukum Mas Agus Iwan Saputra telah melayangkan somasi pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Utara beberapa hari yang lalu. Dengan salah satu klausal isi surat somasi tersebut adalah mendesak KPU Kabupaten Lampung Utara untuk segera memproses pergantian antar waktu Aidil Atjamajaya, yang mana dikemukakan oleh Agus selaku kuasa hukum Aidil Atjamajaya dengan beberapa poin pertanyaan saat jumpa persnya pada hari Rabu 20 Desember tahun 2023 di tempat kediaman Aidil Atjamajaya. Tentang PAW atas nama Haji Aidil Atjamajaya Sarjana Sosial. Adapun hal yang menjadi pemikiran kami atau alasan kami mengundang para media ke sini adalah pertama, bahwa proses penggantian antar waktu PAW saudara Gundala Putra ke saudara Haji Aidil Atjamajaya Sarjana Sosial sudah melalui proses yang sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2019. Yang kedua, bahwa adanya surat pengaduan permohonan penundaan pergantian antar waktu saudara Haji Aidil Atjamajaya Sarjana Sosial dari masyarakat kepada Ketua DPRD Lampung Utara yang tidak diserahkan secara resmi dan langsung tidak termasuk dalam diktum isi surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara yang dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Utara, tapi hanya diselipkan. Jadi berkas itu adalah berkas yang diselipkan dari satu bundel diktum Ketua DPRD yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara. Yang ketiga, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tidak pernah meminta klarifikasi dan atau pemberitahuan terkait adanya aduan masyarakat itu kepada kami Partai Perindo baik di tingkat DPD, DPW ataupun DPP. Bahwa karena prosedur klarifikasi itu dilewati mengakibatkan polemik berkepanjangan terkait PAW saudara Aidil Atjamajaya. Dan meminta penjelasan kepada pihak Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara, Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara hanya bertanya tentang status nomor perkara. Jadi tidak mencakup apakah isi dari perkara tersebut atau gugatan perkara tersebut terkait dengan apa. Nah, padahal isi atau substansi dari gugatan tersebut itulah yang berpengaruh terhadap PKPU nomor 6 2019 tersebut. Bahwa dalam gugatannya saudara Gundala Putra adalah terkait ganti rugi karena menggugat merasa selama 9 tahun ya Bang ya? Ya, 9 tahun menjadi anggota partai sudah mengeluarkan banyak kerugian dan itu diminta ganti rugi material kepada DPP atau Partai Perindo Pusat itu sebesar 1 miliar. Jadi tidak ada tercantum dalam petitumnya penggugat atau penggugat adalah Gundala Putra adalah meminta kembali menjadi anggota partai. Dengan hal tersebut bahwa kita bisa pastikan bahwa gugatan perdatanya Gundala Putra adalah gugatan perlakuan perlawanan melawan hukum atau PMH tentang ganti rugi material dan imaterial. Yang kelima, bahwa ya tadi saya jelaskan bahwa jelas dalam gugatan Gundala Putra dalam petitumnya itu hanya meminta ganti rugi, tidak ada permintaan untuk dikembalikan lagi menjadi anggota partai atau pengurus. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara memutuskannya perkara nomor 20 yang bertanggal 4 Desember dengan isi putusan
Jadi isi putusan di tingkat pertama, perkara nomor 20 garis miring PDT Suspol 2023 PN KBU adalah mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat, artinya menerima eksepsi kami, menyatakan gugatan tergugat kabur atau obskur libel. Jadi dinyatakan tidak jelas gugatannya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO, kalau biasa kita sering dengar tuh NO. Menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebagai 260 selanjutnya. Yang ketujuh, dengan demikian jelas-jelas sudah bahwasannya gugatan dilakukan oleh saudara Gundala Putra bukanlah gugatan perdata pergantian antar waktu, tapi adalah gugatan ganti rugi imaterial kepada partai karena pernah menjadi anggota partai. Jadi tidak masuk dalam ketentuan PKPU nomor 6 tahun 2019 dan juga tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan penundaan proses pergantian antar waktu atau PAW, karena PKPU itu hanya cakupannya hanya terkait dengan pemilu, PAW, pemilu. Jadi kalau itu di luar daripada itu semua, artinya bukan ranah PKPU dan tidak bisa dikaitkan dengan PKPU. Artinya tidak ada hubungan dengan PAW. Sekali lagi kita penegasan bahwa gugatan yang dilakukan oleh saudara Gundala Putra adalah gugatan imaterial, bukan gugatan untuk PAW. Bahwa dengan adanya penundaan proses pergantian atau waktu, klien kami, ya saudara Haji Aidil Ahmad Jaya Sarjana Sosial merasa dirugikan, dizolimi, baik secara material atau imaterial, karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini adalah kepastian untuk proses PAW-nya itu tersebut. Jadi hanya menunda dengan alibi, bukan alibi, dengan KPU itu berpendapat belum memiliki putusan hukum tetap atau inkrah, bahwa saudara Aidil Ahmad Jaya melalui kuasa hukumnya saya telah melayangkan somasi. Jadi saya sebagai kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada KPU Lampung Utara tertanggal 18 Desember 2023 hari Senin, itu meminta KPU untuk segera melanjutkan proses pergantian antar waktu atas nama Haji Aidil Ahmad Jaya. Dan dalam somasi itu pun kami meminta sampai dengan tanggal 20 untuk hari ini untuk bisa dilaksanakan. Dan apabila sampai dengan tanggal 20 tidak dilakukan, maka kami akan melakukan upaya-upaya baik perdata ataupun pidana. Bahwa surat somasi ini juga ditembuskan kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan juga DKPP RI yang sudah kami tembuskan hari kemarin. Kami menunggu sampai batas waktu yang telah kami sampaikan dalam surat somasi yang kami layangkan yakni hari Rabu tanggal 20 Desember untuk itikat baik Komisi Pemilihan Umum KPU Lampung Utara untuk memproses. Apabila surat somasi kami tersebut tidak diindahkan, maka kami akan melakukan dan melanjutkan pada proses aduan ke DKPP RI dan proses hukum baik pidata maupun pidana. Demikianlah proses ini kami adakan untuk memberikan keterangan sebenarnya sesuai dengan kejadian fakta hukumnya. Terima kasih. Kalau memang ada yang ditanyakan mungkin. Yang mana hal tersebut diamini langsung oleh Aidil Ahmad Jaya saat konferensi pers berlangsung. Mereka belum mengeluarkan surat balasan, surat yang dari DPRD sudah dibalas mereka. Sudah. Tetapi isinya sedang dalam proses tuntutan pengadilan, gugatan pengadilan. Gitu. Nah, kemarin saya sempat konsultasi dengan kelima komisioner yang ada. Mereka minta waktu sampai hasil keputusan pengadilan tanggal 4 Desember ini. Ya. Nah, sudah diputuskanlah oleh pengadilan tanggal 4 Desember, isinya sudah ada yaitu NO, dia terima gugatan itu. Tetapi Ketua KPU dan kawan-kawan tetap bertahan menunggu lagi ada gugatan atau inkrah atau gugatan sampai ke tingkat kasasi. Nah, itu yang saya pertanyakan kemarin kepada mereka. Oke, kalau kita menunggu sampai kasasi, berarti kan proses PAW ini tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kalau umpamanya 6 bulan yang akan datang, ternyata partai Perindo, khususnya DPP yang dituntut Gundala itu menang, berarti saya tidak dilantik. Berarti kan alangkah sakitnya saya gitu kan. Berarti
dalam hal ini makanya saya bersama dengan kuasa hukum saya meminta kalau ini sampai tidak dilaksanakannya di dalam minggu ini atau 2-3 hari ini, saya akan mendaftarkan ini ke pengadilan untuk diproses, ibaratnya pengadilan secara perdata dan pidana tentang KPU Kabupaten Lampung. Untuk harapan kita ke depannya gimana Bang dengan adanya konferensi pers ini? Dengan harapan konferensi pers ini supaya tadi sudah dikatakan dalam diktumnya tadi yang dijelaskan oleh kuasa hukum saya, bahwasanya kita meminta ini kejelasannya dan juga segera merekomendasi saya sebab tidak ada halangan lagi karena DPRD sudah melayangkan surat ke KPU Lampung Utara tertanggal 10 November merekomendasikan saya untuk pergantian antar waktu di melalui KPU untuk melaksanakan rekomendasi selanjutnya tentang verifikasi. Nah, tapi sampai hari ini sudah tanggal 20 Desember tahun 2023, KPU tetap bertahan menunggu proses hukum yang sementara waktu saya sendiri selaku yang melaksanakan yang diperintahkan oleh DPP untuk melaksanakan PAW itu tersebut tidak pernah dituntut secara hukum oleh saudara Gundala. Kan lucu. Saya sendiri yang mau PAW tidak pernah dituntut secara hukum untuk menggantikan proses PAW itu, tetapi kok KPU menunda proses PAW saya. Yang dituntutnya bukan saya, DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Indonesia, Pak Haritanu. Tuntutannya pun imateri, bukan pengembalian keanggotaan dia, tetapi dia menuntut karena dia sudah menjabat kepengurusan selama 8 tahun atau 9 tahun, dia merasa dirugikan atas pemberhentian beliau tersebut, maka dia menuntut kerugian sebesar uang 1 miliar. Nah, itu yang ditolak oleh pengadilan kemarin. Jadi maksud abang apa yang disampaikan KPU tidak sesuai dengan substansi dengan apa yang ada di PKPU ya Bang? Ya, jadi yang disampaikan oleh KPU Lampung. Setelah jumpa pers, awak media menuju kantor KPU untuk meminta tanggapan Ketua KPU mengenai perihal tersebut, akan tetapi Ketua KPU tidak ada di lokasi. Dari Lampung Utara, Dwi Ari Wijaya mengabarkan.